Teman-teman, kali ini mau kasih ya sedikit petikan yang saya dapat dari Zen Master Venerable Sheng Yen tentang what's the meaning of sentient beings in Buddhism. Apa arti makhluk hidup dalam Buddhisme? Nah, Buddhisme itu berkaitan kuat sekali dengan namanya sentient, ya, atau Qing lah, ya. Sebagaimana memiliki keterikatan yang tak bisa dilepaskan dari keterikatan hidup seseorang, dan Anda selalu merasa hidup itu berharga, kan? Nah, oleh karena itu segala itu berkaitan dengan kehidupan, apa itu berupa orang atau hal, bahkan objek-objek yang Anda kembangkan, istilahnya jadi keinginan atau menolaknya. Ketika itu dapat menjadi perlindungan, artinya keinginan untuk melindungi atau manfaat bagi kehidupan kita, kita akan berusaha mengejarnya, ya. Nah, jika sesuatu keirannya bertentangan dengan naluri atau minat, kita akan menolaknya. Sekilas kayak perasaan kan bisa suka dan tidak, kan? Kalau suka attach, tidak suka benci, ya kan? Emosi ya tak bernalar istilahnya sama sekali. Itu sangat subjektif, murni subjektif. Ketika kita suka ataupun tidak, ya, tak ada alasan khusus yang terlibat. Itulah sentient, ya, Qing, ya. Nah, yang dibahas dalam Buddhisme, apakah itu sama dengan istilah keinginan, ya, keinginan dan kemelekatan yang pada kehidupan? Ya, Anda boleh katakan seperti itu. Tak ada orang yang ingin mati, kan, atau derita, kerusakan dan kehilangan. Kita ingin melindungi kehidupan kita yang merupakan keinginan untuk hidup dan bertahan. Ini juga semacam keinginan. Tapi beberapa keinginan itu muncul dari fantasi sendiri, dan beberapa mungkin dari benda-benda, objek, ya, yang mungkin di depan mata, ya, di depan mata kita untuk, ya, menggoda kita, mewakili minat kita yang kita kembangkan sejak kecil. Dan karena beberapa peristiwa, kemudian mereka menjadi keinginan atau hobi kita, semacam kecenderungan pribadi. Contohlah, ada beberapa orang suka musik, yang lain mungkin olahraga, sementara beberapa orang melihat itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Keinginan seperti itu tumbuh dari kecenderungan pribadi dan minat kita. Kepentingan atau interest, ya, seperti itu dapat dimasukkan dalam sustenance, ya. Nah, kehidupan seseorang dalam pencarian makna hidup. Seseorang bergantung pada keinginan jadinya, dan minat untuk mendapatkan, misalnya supaya dapat makanan, itu semua bisa disebut sebagai perasaan. Tanpa perasaan, orang tidak bisa terus untuk hidup, ya kan? Nah, dan untuk itu akan menjadi mengurangi istilah keinginan untuk hidup. Nah, menyerahlah naluri bertahan hidup. Karena itu perasaan terhadap makhluk ini berfungsi sebagai penjaring perlindungan, kekuatan pendorong yang memungkinkan seseorang untuk hidup. Nah, meskipun Buddhisme menganggap hal ini sebagai sesuatu yang negatif, kan? Nah, bagaimanapun perasaan dan keinginan dalam ukuran yang tepat masih perlu. Seseorang tidak dapat melakukan tanpanya. Mereka terus menjalani hidup seseorang. Nah, tapi dalam Buddhisme, makhluk hidup yang tercerahkan seperti bodhisattva lah,
Ya, bodhisattva adalah makhluk hidup yang tercerahkan, karena bodhisattva tahu bahwa makhluk hidup mempunyai emosi dan keinginan untuk mendukung dan melindungi kehidupan mereka dan melekat pada kehidupan seseorang. Nah, tapi dari naluri ini kami mengalami banyak masalah, kesakitan atau pain, tapi juga orang lain menciptakan lautan penderitaan kita sendiri. Karena itu bodhisattva tahu penderitaan makhluk hidup datang dari kemelekatan pada emosi. Jika Anda bisa menghadapi emosi Anda tanpa bahaya baik buat diri maupun orang lain, nah ini sudah tercerahkan. Bukannya orang yang tercerahkan tidak membutuhkan makan dan air, sehingga dia tidak perlu melihat, mendengar, berpakaian. Sebenarnya tidak. Mereka sama seperti yang lain, orang lainnya. Namun untuk mereka atau beberapa banyak yang dapat mereka miliki dan mereka mempercayainya, ini adalah jalan makhluk hidup tercerahkan, karena mereka dapat meninggalkan penderitaan. Mereka masih memiliki keinginan untuk makan, ya. Lalu dapatkah bodhisattva memiliki keluarga misalnya? Ya tentu, tapi mereka tidak terikat pada keluarga atau terjebak atau posesif satu sama lain. Sebaliknya mereka mengkontribusikan, mengembangkan dan belajar bersama untuk menjadi sahabat di jalan bodhisattva. Berdasarkan itu mereka jadi tercerahkan. Sebagai bodhisattva, istilah ini dapat dipahami makhluk hidup yang dijelaskan seperti dalam dua pengertian sendiri. Sebagai makhluk yang tercerahkan, yang lainnya adalah mereka yang terbangun, awakening, yang sadar istilahnya. Mereka memberi manfaat bagi diri mereka sendiri dengan menjadi tercerahkan dan bermanfaat bagi orang lain, dan membangkitkan dan mencerahkan makhluk hidup lainnya. Sebagai konklusinya, ya, dalam What's the Meaning of Sentient Beings in Buddhism, ordinary mortals cling to personal feelings, while bodhisattva keep their mind and emotion on even near. Manusia biasanya berpegang teguh pada perasaan pribadi, sementara para bodhisattva menjaga pikiran dan emosi mereka secara seimbang. Okay, thank you.